Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di tatap muka ke-14 ya. Hari ini kita akan membahas di pengantar ilmu pertanian, yaitu tentang temanya adalah pertanian, sains dan juga lingkungan. Bagaimana ilmu pertanian, sains dan lingkungan berperan ya. Ilmu pertanian merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak dan juga hewan-hewan lainnya, termasuk juga mengelola lingkungan agar memberikan hasil yang optimal untuk manusia ya. Saya setuju bahwa ilmu pertanian merupakan ilmu empirik, ilmu yang ada di lapang, dan juga merupakan ilmu terapan ya, nanti akan diterapkan ke beberapa objek-objek yang akan dikelola begitu. Itu untuk ilmu pertanian ya. Untuk sains sendiri ya, sains sendiri dari bahasa Inggris yang artinya adalah cara untuk mengetahui. Sains kumpulan pengetahuan yang telah mengalami pemberian, penggambaran, pernyataan, penggolongan, pendivisian dan juga yang lainnya. Pengetahuan muncul karena pengalaman, sedangkan pengalaman diperlukan untuk mendukung atau menolak kebenaran suatu pendapat atau suatu teori yang dinyatakan pendapat bisa gugur apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga ini mahasiswa diharapkan terus mengembangkan ilmu-ilmu pertanian dan juga ilmu-ilmu yang mendukung lainnya begitu ya. Dari pengalaman menjadi pengetahuan secara tidak sengaja ya, misalnya pengetahuan membuat api ya. Manfaatnya ya ada dua, manfaat positif dan negatif. Untuk positif bisa untuk memasak ya, bercocok tanam dengan yang dulu dengan membakar lahan gitu kan, itu bisa negatif ya. Itu juga ya lainnya ya, kita sangat di Indonesia sangat terkenal dengan mistis, jambi-jambi, tapi sebenarnya kalau diambil positifnya ya ramuan-ramuan obat untuk bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya, harapannya begitu ya. Manusia menjadikan pengalaman menjadi suatu kumpulan pengetahuan yang saling kait-mengkait ya, kemudian dikembangkan menjadi suatu sains, suatu ilmu pengetahuan ya. Tentunya ini mahasiswa yang kita harapkan terus mengembangkan ilmu pertanian khususnya ya. Ilmu sendiri merupakan suatu atau adalah sebuah usaha yang sadar untuk menyelidiki ya, menemukan dan juga meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia ya. Jadi terus ilmu merupakan pelita hidup atau merupakan cahaya bagi kehidupan ya, karena semuanya kehidupan itu harus memakai ilmu ya. Petani juga memakai ilmu pertanian ya, peternak juga memakai ilmu peternakan dan juga yang lainnya ya. Ilmu tanpa praktek itu adalah kosong, sedangkan praktek tanpa ilmu adalah kerdil ya. Makanya ini pengembangan ilmu cukup luar biasa ya. Makanya ada sekolah dan juga kursus dan lainnya, jelajah pengetahuan sampai ruang angkasa dan lainnya. Itu bagaimana ilmu-ilmu tentang antariksa ya, tentang antariksa juga berkembang secara pesat. Tapi coba kita akan masuk ke ilmu-ilmu pertaniannya. Oke. Nah, ini ada satu contoh grafting atau sambung tanaman disambung ya. Ini tanaman disambung ya, contoh bagaimana iptek pada pertanian. Ini ada contoh singkong mukibat ya, disambung bisa sampai hasilnya lebih dari 20 kg ya. Ini tanaman karet, bawahnya, atasnya adalah bawah tanaman singkong biasa, atas tanaman karet, sehingga karet itu jumlah daunnya cukup banyak, sehingga dengan jumlah daun yang banyak hasilnya akan lebih banyak. Ini contohnya yang berhasil seperti ini, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani gitu kan. Nah, ini bagaimana rekayasa ahli-ahli pertanian untuk meningkatkan value, meningkatkan nilai jual dan juga nilai seni dari masing-masing tanaman ya. Bisa buah bir bisa dibuat seperti boneka, bisa dibuat seperti ini boneka ya. Melon bisa dibuat kotak begitu ya. Pisang bisa dibuat ungu gitu kan. Tanaman anggur bisa nempel di pohon.
atau mungkin ya tanaman hias mungkin yang variegata daunnya bisa berwarna-warni gitu kan. Itu bagaimana rekayasa ahli pertanian untuk meningkatkan desain, tapi juga harus hati-hati jangan sampai merusak lingkungan begitu. Ilmu pengetahuan sederhana adalah rasa keingintahuan ya. Pertanda sains mulai berkembang tanpa dari usaha manusia menemukan pengetahuan ya. Penggunaan sehari-hari, pemuasan rasa keingintahuan dan juga pengetahuan tentang tanaman, hewan atau juga ilmu-ilmu alam gitu ya. Dulu kan peternak itu juga pakai ilmu-ilmu alam gitu, atau nelayan juga pakai ilmu astronomi untuk berlayar begitu ya. Harapannya petani tetap terus mengembangkan ilmu pengetahuan hingga visualisasi harus di sawah pun harus pakai laptop begitu untuk mendeteksi beberapa hama atau beberapa fenomena-fenomena yang ada di lahan begitu. Nah, ini kegiatan ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu kan. Ini contohnya aja ya, ini formal gitu ya. Pengetahuan atau sains. Hewan memiliki otak dan mengingatkan dan lainnya. Manusia pengalaman dirangkai menjadi kumpulan pengetahuan yang saling kait mengait ya. Juga ilmu pertanian adalah ilmu yang empirik ya. Ilmu yang ada di lapang ya. Reproduksi pohon kurma gitu kan. Sekarang bisa seksual dan aseksual gitu kan. Seksual berarti dibiakkan secara perkawinan, aseksual dengan kultur jaringan itu. Contoh kurma pun sekarang sudah tidak hanya di Arab ya, sekarang sudah dikembangkan di daerah-daerah tropis. Indonesia pun sudah bisa berkembang. Ini contoh kasus ya. Nah, kurma pun jenisnya banyak sekali ya, sampai yang paling mahal adalah kurma Nabi gitu. Nah, ini ilmu tentang bunga. Bagaimana juga kalau perkembangan aseksual itu kita harus mengetahui bunga ya. Ada kepala putih ya, kepala sari ya, kepala sari, benang sari, kepala putih ini ya, bunga betinanya, ini bunga jantannya ya, ada kepala putih, tangkai putih ya, sampai nanti membuat bakal buah, bakal biji dari sini. Nah, inilah salah satu karakteristik ilmu bunga sempurna, artinya ada 2 jenis kelamin, ada 1 tanaman. Nah, ini bagaimana ilmu pengetahuan tentang mikroorganisme ya. Mikroorganisme misalnya ini Aspergillus aureus, bisa mikroorganismenya enzimnya adalah amiglucoside. Manfaatnya untuk industri makanan, pabrik tenun dan lain-lainnya. Ini banyak sekali bakteri-bakteri yang dimanfaatkan, baik itu enzimnya untuk manfaat dari pertanian sendiri. Demikian yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk tatap muka yang ke-14, bagaimana tentang peran pertanian, sains dan juga lingkungan bagi pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.